Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya Toto Tejamano dari Yogyakarta. Saya akan sharing dhamma tentang membangun wihara dengan Brahma Wihara. Nah, saat ini saya sedang berada di Wihara Karangjati, Yogyakarta. Nah, ini adalah altar utama dari Wihara Karangjati, Yogyakarta. Wihara tua yang secara resmi didirikan pada tahun 1962 ya, dan juga merupakan salah satu wihara yang cukup tua di Yogyakarta. Para pemirsa yang budiman, kalau kita membicarakan wihara, umumnya kita merujuk pada suatu tempat, yaitu tempat ibadah agama Buddha. Tetapi bagi saya, wihara itu bukan hanya sekadar tempat, tetapi juga merupakan satu komunitas. Jadi wihara bisa diartikan sebagai tempat, tapi juga bisa kita artikan sebagai sebuah komunitas. Nah, maka wihara ya memang mempunyai dua makna penting bagi saya. Yang pertama adalah sebagai sebuah tempat untuk kita beribadah, tetapi yang kedua juga adalah sebagai komunitas kita untuk mempelajari dan juga meningkatkan pemahaman praktik kita terhadap Dhamma, ajaran Sang Buddha. Banyak orang mengukur kemajuan suatu wihara itu dengan indikatornya adalah kalau wihara itu mewah, kalau wihara itu megah, bangunannya besar, kemudian bernilai mahal, ya pembangunannya bisa bermiliar-miliar. Nah, itu lalu dikatakan, "Wah, ini wihara yang maju." Nah, tentu kalau dengan catatan seperti itu, maka wihara-wihara di desa-desa, wihara-wihara yang kecil itu ya sulit kita kategorikan sebagai wihara yang maju. Nah, tetapi kalau kita menilainya wihara itu sebagai sebuah komunitas, maka indikator kemajuannya kita tidak lagi mengukurnya hanya sekadar dari bentuk fisik. Tetapi kita dapat mengukur kemajuan suatu wihara itu dengan cara seberapa berarti wihara itu untuk mereka yang berada di dalam komunitasnya. Maksud saya adalah bagaimana wihara itu bisa memberikan perlindungan, memberikan rasa tentram, memberikan pengetahuan, dan juga bisa memberikan hal-hal penting, kebutuhan-kebutuhan mendasar, terutama tentang pembangunan spiritual kita di dalam kehidupan diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, tentu akan sangat penting mempunyai tim atau pengurus-pengurus wihara atau yang biasa kita sebut sebagai dayaka. Itu orang-orang yang pertama memang benar-benar menguasai Dhamma dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, orang ini memang harus benar-benar mau bekerja untuk kepentingan banyak orang. Ya, jadi bekerja di wihara itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mendedikasikan diri kita untuk membantu mereka siapapun yang membutuhkan wihara itu supaya bisa maju baik secara spiritual, mungkin juga secara sosial, secara ekonomi. Itu memang kita perlu mempunyai para pengurus-pengurus yang kalau dalam istilahnya Bante Dhammasubbo sering dikatakan sebagai yang pinter, benar, dan juga kober. Artinya mereka yang cerdas, mengetahui Dhamma dengan baik, yang benar artinya dalam praktiknya juga perlu praktik Dhamma yang sungguh-sungguh, dan kober itu artinya peduli, mau berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi pikiran, bahkan juga berbagi uang untuk membantu siapapun yang datang ke wihara, siapapun yang butuh wihara, supaya mereka bisa menyelesaikan penderitaannya, sekalipun hanya penderitaan yang kecil. Jadi wihara itu akan memberikan makna, memberikan arti bagi mereka yang datang ke wihara atau para umat-umatnya, terutama tergantung dari komunitas pengurusnya ini, seberapa mereka itu mengetahui Dhamma dengan baik,
seberapa mereka mempraktikkan Dhamma dengan baik, dan seberapa mereka peduli akan para umat-umatnya ini. Sehingga ketika mereka membangun wihara itu bukan hanya sekadar memperhatikan bangunan secara fisik, tapi juga nanti bagaimana membentuk komunitas wihara yang benar-benar tadi saya katakan bisa saling asah, bisa saling asuh dengan prinsip mengasihi. Nah, para pemirsa yang budiman, memang kalau wihara itu kita artikan sebagai sebuah bangunan, maka wihara ini juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang baik. Contohnya, prinsipnya adalah wihara itu mesti ramah terhadap lingkungan. Nah, mungkin di kalangan teman-teman agama lain, terutama di dalam kalangan Islam, saya melihat ada namanya eko dakwah. Jadi bagaimana dakwah mereka itu dakwah tentang lingkungan, dan bagaimana mereka membawa masjid itu juga perlu mempunyai keramahan terhadap lingkungan. Kalau di teman-teman Nasrani ada namanya pagar hijau, ya mereka bagaimana bisa mendakwahkan tentang ajaran-ajaran yang sesuai dengan lingkungan. Terutama contohnya adalah di wihara atau di tempat ibadah itu, bagaimana bisa membuat wihara itu atau tempat ibadah itu menjadi tempat ibadah yang ramah lingkungan. Selain ramah lingkungan, tentu juga harus ramah lansia, kemudian ramah anak, kemudian juga ramah difabel, kemudian juga ramah budaya. Ini penting ya, ramah budaya. Artinya apa? Wihara itu bisa menjadi tempat untuk menjaga, melestarikan budaya tanpa meninggalkan esensi dari Dhamma itu sendiri. Karena Dhamma itu kan luas sekali mestinya, tidak kaku. Nah, kalau Dhamma ini bisa sinergi dengan budaya, ya, dan wihara itu tidak meninggalkan budaya, maka wihara itu akan menjadi sangat berarti. Terutama misalnya di komunitas orang Jawa, nah masih melestarikan tradisi Jawa yang bisa dilakukan itu di dalam wihara. Misalnya ada tradisi kenduri, tradisi nyadran, sembayangan di wihara. Nah, kalau di wihara-wihara kota yang misalnya banyak umat-umat yang dari keturunan Tionghoa, masih ada melaksanakan puja leluhur, cengbeng bersama, melaksanakan Imlek. Nah, itu wihara nanti akan menjadi komunitas, menjadi tempat yang berarti bagi mereka yang menjadi umat di wihara itu. Tetapi kalau wihara itu ya hanya sekadar untuk tempat sembahyang saja, maka itu wihara ya hanya kita ketahui sebagai ya tempat untuk ibadah saja. Padahal di masa yang modern ini, wihara itu sudah banyak fungsinya ya, pengembangan fungsinya sudah semakin banyak. Ada yang kemudian berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan sosial, ada yang wihara itu fungsinya juga untuk pengembangan seni budaya, ada wihara yang fungsinya untuk pengembangan pendidikan. Nah, itu adalah hal-hal penting yang saya kira akan sangat baik di dalam memberikan arti datangnya wihara itu bagi umat Buddha. Nah, kalau aspek-aspek itu bisa disentuh dengan baik, ya tadi ada aspek ekonomi, ada aspek seni budaya, ada aspek pendidikan, itu bisa disentuh oleh wihara, maka tentu akan menjadi semakin berarti wihara itu. Bukan hanya sebagai sebatas tempat untuk ibadah saja. Dalam membangun wihara, kita tentu perlu mengedepankan yang namanya Brahma Wihara. Nah, yaitu bagaimana sebuah wihara dengan komunitasnya itu bisa mengembangkan sikap metta atau maitri, ya, yaitu bagaimana wihara itu hadir untuk bisa memberikan kebahagiaan
bagi umatnya yang datang. Jadi ketika mereka datang ke wihara itu rasanya senang, rasanya tenang, rasanya bahagia. Nah, itu bisa kita ciptakan apa? Dengan cara misalnya ya, begitu orang datang ke wihara, ya kita sambut, kita sapa, kita senyum, ada keramahan di situ. Nah, banyak sekali komplain ya, kadang-kadang wihara itu kok orangnya cuek-cuek. Kalau kita datang ke sana sebagai orang baru, kita dibiarkan, kita tidak ada sambutan, tidak ada keramahan, tidak mendapatkan sambutan yang hangat. Nah, ini tentu perlu kita lihat ke dalam diri kita masing-masing juga ya, bagaimana kita mempraktekkan Brahma Wihara yang pertama itu tentang metta, yaitu tentang cinta kasih. Jadi ketika mereka datang ke wihara itu auranya sudah aura cinta kasih, ya, kelembutan, disapa, memperoleh penghargaan. Nah, itu adalah aplikasi dari Brahma Wihara yang pertama, yaitu cinta kasih. Jadi wihara perlu dibangun dengan Brahma Wihara yang pertama, yaitu cinta kasih. Nah, yang kedua adalah karuna, yaitu kepedulian. Nah, kasih sayang biasanya ya. Jadi wihara dan komunitasnya atau mungkin juga pengurusnya itu hadir untuk bisa membantu meringankan penderitaan umat-umatnya. Ya, bagaimana wihara itu bisa menjadi satu komunitas, satu tempat yang berfungsi untuk meredakan atau setidaknya mengurangi beban penderitaan umat-umatnya. Nah, contohnya apa? Maka ini perlu penting para pengurus-pengurus wihara yang memahami kondisi umatnya ini seperti apa. Kalau misalnya ada umat yang sakit, maka perlu segera untuk ditengok, diberikan perhatian, diberikan perhatian-perhatian supaya setidaknya mereka itu mempunyai ketentraman. Ya, masalah mereka yang secara psikologis itu teratasi, yaitu dengan datangnya sahabat, dengan datangnya teman-teman dari wihara. Mereka peduli, dikaroke dalam bahasa Jawa itu ditengok, diberikan perhatian supaya mereka merasa sebagai sebuah wihara. Sehingga wihara itu benar-benar akan menjadi berarti bagi umat kita yang sedang menderita. Nah, para pemirsa yang budiman, selanjutnya, kalau di dalam Brahma Wihara itu kita mengenal dengan mudita, yaitu bersukacita atas kebahagiaan orang lain. Nah, bagaimana ini aplikasinya di dalam wihara? Nah, wihara dengan segala komunitasnya, dengan para pengurusnya, ini bisa menciptakan rasa kekeluargaan di mana wihara itu bisa menjadi tempat untuk saling berbagi kebahagiaan. Nah, yang keempat, Brahma Wihara yang keempat adalah UPK atau keseimbangan batin. Nah, apa ini aplikasinya di dalam kewiharaan? Ya, itu terutama saya pesankan kepada para pengurus-pengurus wihara ya. Sebagai pengurus wihara, tentu kan kita tidak bisa lepas dari yang namanya dikritik, dicela, mungkin kadang juga dipuji. Sebagai seorang pengurus wihara, kadang-kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin untuk mendedikasikan hidup kita. Nah, bagaimana bisa melayani di wihara? Tapi kadang-kadang ya masih dikritik, masih dicela, masih dikomplain. Ya itu sebagai praktik kita. Ya, pada saat dicela, ya kita harus menanamkan di dalam hati kita rasa tidak benci, dan kita memikirkan bahwa ya wajarlah yang namanya orang hidup itu dicela, dikritik, dan kita tidak perlu kemudian marah. Ya apalagi yang sering kemudian kalau kita dicela itu kalau di wihara, ya lalu kita biasanya mutung ya. Kita menjadi tidak mau lagi lah, saya mau jadi pengurus wihara. Saya tidak lagi mau ngurusin umat. Nah, saya itu pokoknya jadi umat aja deh. Saya nggak mau lagi ngurusi wihara ini. Sudah capek-capek meninggalkan keluarga, mengorbankan waktu, tenaga, uang. Tapi nyatanya dapatnya apa? Ya masih dikritik sana, dikritik sini, dikomplain sana, komplain sini. Ya itu adalah praktik bagi kita untuk berpraktik sungguh-sungguh tentang Brahma Wihara ini. Bagaimana kita bisa tetap teguh di dalam pelayanan meskipun kita dikritik. Nah,
Kadang-kadang kita juga dipuji ya, ada yang memuji, oh bagus ya, bagus wiharanya sekarang ini seperti ini. Nah, tetapi kita juga harus memunculkan UPK ini, yaitu yang menyadari bahwa ini semua kan bukan kerja kita sendiri. Kita banyak orang yang mendukung ya. Di dalam wihara itu kan pasti ada yang namanya donatur, ada yang namanya para pemuda, ada yang namanya para pandita, ada yang namanya ibu-ibu, ada yang namanya anak-anak, guru-guru sekolah minggu, dan lain sebagainya itu. Nah, jadi wihara tidak bisa berdiri sendiri, semuanya saling berpadu untuk menciptakan ya hal-hal yang positif di dalam wihara. Nah, sehingga kita tidak perlu kemudian menyombongkan diri pada saat kita dipuji sebagai seorang ketua wihara atau mungkin sebagai seorang pengurus wihara. Ya, itu adalah hal yang lumrah di dalam kehidupan kita. Nah, para pemirsa yang budiman, jadi membangun wihara itu tidak mudah kalau kita mengartikannya wihara dalam bentuk komunitas. Kalau dalam bentuk materi, dalam bentuk fisik, ya asalkan kita punya uang, ya kita bisa bangun yang megah-megah ya. Apalagi memang di kalangan umat Buddha itu ya, kalau membangun wihara itu wah luar biasa. Mereka berlomba-lomba deh pokoknya kalau membangun wihara. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah juga bagaimana membangun komunitas wihara. Nah, membangun komunitas wihara itu tadi perlu kita mengedepankan ya Brahma Wihara. Bagaimana kita bisa saling mengembangkan cinta kasih untuk menciptakan kenyamanan, kebahagiaan bagi semuanya yang ada di wihara, yang umat-umat kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan kepedulian, kasih sayang, supaya mereka yang datang ke wihara itu berkurang masalahnya, berkurang penderitaannya. Bagaimana wihara itu bisa menjadi tempat untuk saling berbagi kebahagiaan, dan bagaimana wihara itu bisa menjadi tempat latihan kita untuk mengembangkan keseimbangan batin. Tidak marah, tidak mutung waktu kita dicela, dikritik, tetapi juga tidak kemudian tinggi hati, sombong sewaktu kita dipuji. Ya, tentu bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan berarti tidak bisa dipraktikkan. Nah, para pemirsa yang budiman, demikianlah sharing Dhamma dari saya. Ya, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.